فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan cerita antara Nabi Sulaiman dengan arusnya Ratu Saba, yaitu dalam surat An-Naml. Baik. Yaitu di ayat yang ke-41, qala nakiru laha arsyaha nangdur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Nabi Sulaiman berkata kepada mereka, yaitu rubahlah arsnya itu sehingga jadi munakkar, yaitu tidak dikenal. Untuk kita lihat apakah wanita ini mendapatkan petunjuk, yaitu mampu mengenalinya, atau termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, yaitu sudah tidak mampu lagi mengenali arsnya itu. Memang ini hikmahnya lain. Nabi Sulaiman terkait dengan ars, beliau tidak ingin untuk menunjukkan kekuasaan, tapi kekuasaannya dilihat dari perkara-perkara yang lain, seperti dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu ini sudah nampak bagi Ratu Saba tatkala yang mengirimkan itu adalah burung hudhud. Tidak semua orang mampu untuk menjinakkan burung hudhud begini-begini. Kemudian juga apa? Kata para mufassirin, Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud tadi mengatakan di sini apa? Fa'alqih ilaihim tsumma tawalla anhum. Lemparkan surat tadi kepada mereka, kemudian berpalinglah engkau dari mereka, fangdur, kemudian lihatlah madza yarjiun, apa yang akan menjadi jawaban mereka. Ini menunjukkan hudhud tidak suruh langsung pulang, namun disuruh untuk tetap di situ, dekat situ, tetap berpaling pergi, tapi bukan pergi jauh-jauh, tapi untuk melihat. Maka ini sudah menjadi pelajaran pertama atau kedua bagi Ratu Saba, bahwasanya memang ini adalah sesuatu yang kekuasaannya sangat hebat. Burung tidak seperti burung burung merpati kasih surat terus langsung pergi, tapi malah tetap di situ menunggu, seakan-akan memang dia adalah makhluk berakal, mendapatkan tugas ini mengetahui bagaimana reaksi orang yang diberi surat, dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan kalau sekedar menunjukkan kekuasaan, nanti akan ditunjukkan melalui tatkala mereka masuk ke dalam sarah, yaitu semacam istana yang memiliki mungkin apa istilahnya yang tinggi-tinggi itu, apa yang tinggi apanya enggak tahu, bumbungnya tinggi-tinggi, istana-istana itu sarah, memiliki benteng-benteng yang tinggi. Kemudian falamma ra'athu hasibathu lujjah, ini sudah cukup sebagai tanda kekuasaan yang sangat hebat. Bagaimana di bawah lantai itu nampak ada akuarium yang sangat besar, atau bagaikan lautan atau bagaikan danau. Sementara lantainya sendiri adalah mumarradum min qawarir, yaitu dia diperhalus dari kaca. Ini mereka tak mampu untuk memiliki teknologi seperti itu. Tatkala melihat Sulaiman memiliki kekuasaan seperti itu, tahulah dia ini bukan dari manusia, ini adalah dari Allah. Makanya langsung wanita ini mengatakan, inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Jadi kalau masalah menunjukkan kekuasaan bukan itu, tapi dari yang ini, masalah ini. Karena kalau itu mungkin secara menurut kita betul, tetapi bukan mustahil. Yang namanya raja-raja dari masa lampau sekarang, mereka yakin yang namanya sihir. Sekarang pun biasa kan raja punya penyihir aja, ada aja itu dengan ritual-ritual. Maka bukan mustahil mereka akan menyangka, oh ini punya saya dibawa oleh jin, dibawa oleh tuyul, atau dibawa oleh khodam. Jadi ini tidak menunjukkan kekuatan seberapa. Ini sekedar raja seperti raja-raja yang lain, bukan sedang mengajak pada tauhid, tapi seperti raja yang lain yang memiliki penyihir. Berarti apa yang diinginkan Sulaiman? Yang diinginkan Sulaiman kata para ulama perkara lain, yaitu menguji kecerdikan wanita ini, IQ-nya tinggi tidak? Yaitu ars yang selama bertahun-tahun dia kenal, dia suka, ya apalagi wanita kan, akan sangat memperhatikan perhiasan dia. Ars yang sangat agung disebutkan oleh siapa itu? Hudhud itu, dia memiliki arsun azim, betul-betul sangat diagungkan, dipuja-puja. Nah, dia sudah kenal, detailnya dia kenal. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh
utusannya, bukan utusan entah jin atau siapa. Sebagian mengatakan tetap itu jin, cuma jin bertingkat-tingkat, bukan manusia. Untuk mengambil itu kemudian sengaja dirubah untuk menguji apakah setelah dirubah itu dia masih kenal ataukah dia sudah tidak kenal, IQ-nya tidak seberapa. Tatkala dia datang kemudian dikatakan, "Aha kada arsyuk, apakah seperti ini arsmu?" Maka wanita ini mengatakan, "Ka'annahu," sepertinya dia. Jadi apa Nabi Sulaiman tahu, kata para mufassirin, berarti dia cerdik. Sudah dirubah tetap dia merasa ini sepertinya punya saya lah ini. Jadi tujuannya bukan menunjukkan kekuasaan, tapi untuk menguji apakah memang wanita ini wanita yang cerdik atau tidak. Menunjukkan memang dia wanita yang cerdik, wanita yang cerdas, layak untuk, kalau menurut Israiliyat sih nanti apa dinikahi atau apa itu perkara wallahu alam, Israiliyat tak tahu. Tapi ini cabarannya itu, dia cerdik ataukah tidak. Tatkala memang terbukti dia cerdik, tapi kenapa cerdik tapi malah menyembah matahari, maka Allah Ta'ala menjelaskan hikmahnya di situ, yaitu apa? Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Nah, ini alal khilaf, ini ucapan siapa? Apakah ucapan wanita itu? Dohirnya bukan. Ini adalah ucapan Nabi Sulaiman atau para pembesarnya Nabi Sulaiman di situ. Kami telah diberi ilmu sebelum wanita itu dan kami adalah kaum muslimin. Kemudian Allah menjelaskan wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Perkara yang dia sembah selain Allah ini yang menghalangi dia. Walaupun dia cerdik tapi karena terlanjur menyembah berhala, terlanjur mengagungkan berhala, maka akalnya jadi tertutupi. Baik, innaha kanat min qaumin kafirin. Sesungguhnya dia dahulunya termasuk dari kaum yang kafir. Kita tahu orang kafir mungkin apa IQ-nya 200, 220. Masalah lain pandai, tapi kenapa masalah Rabb mereka malah terkacaukan? Bahwasanya Rabb itulah yang berhak untuk disembah mestinya. Menunjukkan mereka dihalangi oleh apa yang mereka sembah selama ini. Baik sangkanya mereka kepada makhluk menyebabkan mereka tidak kenal siapa yang ada di balik makhluk itu, yang menciptakan makhluk itu. Atau yang lebih jelas lagi untuk kita adalah ucapan Hudhud yang dipuji oleh Ibnul Qayyim. Ini menunjukkan akal Hudhud sangat hebat dan dia tahu apa yang menghalangi orang-orang yang teknologi hebat-hebat seperti itu, teknologi orang Yaman, tapi tidak mengenal Allah. Disebutkan oleh Hudhud di sini apa? Kalimatnya itu wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Dan setanlah yang menghiasi untuk mereka amalan-amalan mereka, menjadikan apa? Mereka merasa ini bagus menyembah matahari, sehingga setan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Akibatnya mereka tidak mendapatkan hidayah. Baik, jadi pembahasannya bukan pembahasan menunjukkan kekuasaan, tapi menunjukkan menguji akal wanita ini. Akalnya hebat tapi terhalangi karena kesyirikan itu, menutupi fitrahnya. Wallahu a'lam.